Kadis Kesehatan dari Rumah Sakit Pak Sedatu, kemudian juga dari Kadis Kominfo mewakili Pak Camat, Pak Lurah, dan Bapak Ibu kami hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan briefing terkait adanya salah seorang warga kita yang dengan inisial SN tadi malam meninggal dunia sekitar pukul 19.20 WIB di Rumah Sakit Tengku Rafiat, yang mana SN ini beralamat di RT 5 RW 1 Perumnas Kampung Rempah, Kelurahan Kampung Rempah. Nah, tentu setelah kita saya menerima laporan dari Pak Direktur Rumah Sakit Pak Beni yang menyampaikan kepada kami bahwa SN ini telah diambil sampel darahnya dan di rapid test. Nah, hasil rapid testnya positif. Makanya kami, ya nanti ini penjelasan disampaikan oleh pihak kesehatan, yaitu Pak Kadis dan juga Pak Direktur Rumah Sakit. Ya, informasi di rumah sakit nanti itu akan dijelaskan oleh Pak Direktur secara lengkap. Nah, kami setelah menerima laporan Pak Direktur Rumah Sakit yang menghubungi Pak Kadis Kesehatan. Nah, sebelumnya juga saya sudah menghubungi Pak Kadis Kesehatan karena saya sudah dapat laporan bahwa salah satu keluarganya, istri almarhum ini ada dari Sumbar, karena dari Sumbar sekitar bulan Maret. Karena saya sudah minta sebetulnya ke Pak Kadis Kesehatan untuk keluarganya di rapid test, tapi sudah sendiri. Saya juga sudah beritahu Pak Kapolres, termasuk PJ Sekda. Nah, setelah beritahu ini saya dapat laporan Pak Beni bahwa saya rapid test yang positif. Maka saya kontak lagi semua. Nah, tentu ini akan melakukan penyelenggaraan jenazahnya melalui protokol pemakaman, sehingga jenazah yang sudah dibawa oleh keluarga ke rumah, yang itu kan yang belum dapat informasi yang lengkap mengenai ada keluarga pulang Sumbar, sehingga jenazahnya dibawa ke rumah. Tapi sudah Pak Direktur dapat informasi lengkap, ya, dan waktu almarhum di rumah sakit itu kan darahnya sudah diambil, dan ini dilakukan rapid test positif. Nah, makanya ini dijemput kembali jenazahnya untuk dilakukan melalui protokol pemakaman COVID-19. Nanti penjelasan lengkap oleh Pak Direktur. Dan tentu kita sudah mengupayakan penyelenggaraan ini dengan jenazah di pemakaman umum swak santai. Ya, ini tentu posisinya kita cari yang paling ujung. Dan alhamdulillah tadi malam, ya karena ini protokol pemakaman ini kan seharusnya 4 jam sejak kita tahu ini meninggal, dan kita upayakan dengan baik. Ya, sekitar jam 1 malam tadi malam sudah selesai prosesi pemakaman jenazah ini. Nah, kemudian tentu kami juga tadi malam sudah briefing sebetulnya di pemakaman swak santai sebelum jenazah yang dibawa dari rumah sakit. Kita ada kumpul juga, ada Pak Kapolres, Kadis Kesehatan, Pak Sekda dengan Kasatpol atau Diwakili Staris, juga Pak Camat dengan Lurah, Pak Upika dan malam lengkap. Nah, bagaimana tentunya dengan tetangga yang melayat dan takziah, dan bagaimana terhadap keluarga. Sebenarnya tadi malam sudah kita briefing. Nah, pagi ini kita tentu untuk menyamakan langkah, ya, seperti apa kita melakukan tracking terhadap tetangga-tetangga keluarga yang tadi malam melayat. Ini kita lakukan pertemuan atau briefing ini untuk nanti tahapannya biar sesama paham, sehingga ini dalam lapangan tentu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Makanya Bapak sekalian, setelah ini tentu kita sudah minta data dari Pak Camat dan Pak Lurah kepada Pak RT-nya. Kita sudah dapatkan datanya, siapa saja tadi malam yang melayat untuk takziah ke rumah almarhum SN ini. Nah, maka pagi ini tim dari
baik dari nanti ya jelas dari gugus tugas kabupaten dan kecamatan ya bersama TNI Polri, Satpol dengan tentu nanti petugas kesehatan akan melakukan tracking terhadap seluruh yang melayat tadi malam, dan sekaligus kita ingatkan, tegaskan supaya yang tadi malam melayat takziah melakukan isolasi mandiri. Kita langsung akan bagikan nanti himbauan supaya isolasi mandiri, sekaligus dibagikan masker dan sekaligus minta didata. Karena Pak RT ada yang kurang mampu, seperti apa Pak? Yang kurang mampu akan kita berikan bantuan sembako untuk selama 14 hari. Nah, selanjutnya untuk keluarga almarhum SN ini, baik istri yang itu pulang dari Sumber ya, di pertengahan Maret, 19 Maret pulang dari Sumbar, kemudian juga anaknya ya, ini tentu akan kita lakukan isolasi terkoordinir ya, karena ini kan tentu keluarga dekat, tapi ini kan memang sekarang ini tidak ada gejala. Nah, kita lakukan isolasi nanti di asrama haji selama 14 hari. Maka asrama haji juga sudah siap mulai tadi pagi. Dan nanti asrama haji akan dikelola langsung oleh petugas kesehatan. Ya, petugas security di asrama haji kan kita minta nanti bersama Satpol dan TNI Polri itu dibuatkan ya posko pas di jalan masuk menuju ke asrama haji. Nah, artinya keluarga ini selama 14 hari di situ tidak boleh keluar, dan kita tidak boleh dengar ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam asrama haji kecuali petugas kesehatan. Nah, ini sambil tentu juga pagi ini dilakukan rapid test terhadap keluarga. Ya, nanti tentu penjelasan oleh dinas kesehatan secara lengkap. Nah, sehingga mudah-mudahan untuk penanganan terhadap lingkungan ini bisa kita lakukan melalui protokol pencegahan dan penanganan COVID-19. Barangkali yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, dan nanti tentu kami minta Kadis Kesehatan atau Pak dari rumah sakit menjelaskan terkait dengan bagaimana ya kronologis almarhum ini mulai dirawat yang masuk ke IGD sampai ya kemudian juga ini ya almarhum meninggal dan kemudian dilakukan rapid test sehingga jenazah dijemput kembali, dan tentunya kita lakukan pemakaman menurut protokol COVID-19. Nah, kami silakan Pak dari Turun nanti Pak Kadis Kesehatan. Saya sudah semua hadirin, kenalkan hari ini kami akan memberikan laporan kronologis tentang pasien bernama Bapak Tuan SN ini. Bahwasanya kita ketahui tadi malam ada kejadian di mana pasien yang di PDP COVID-19 atau suspek COVID-19 meninggal dunia dan kita makamkan di pemakaman umum Suasantai. Berdasarkan kronologis yang terjadi, bahwa pada hari Sabtu kemarin tanggal 11 April tahun 2020 pukul 18 waktu Indonesia bagian barat, pukul 6 sore, pasien dibawa oleh keluarga dengan keluhan sesak. Dibawa dengan keluhan sesak ke IGD RSUD Tengku Rafian. Yang sesaknya itu timbul 15 menit atau sekitar 15 sampai 30 menit sebelum ke rumah sakit. Jadi sesaknya itu baru muncul pada sore itu. Sore kemarin sesaknya muncul, langsung dibawa ke IGD rumah sakit. Nah, sebelumnya 1 minggu yang lalu, tepatnya tanggal 5 April tahun 2020, pasien sudah pernah datang ke IGD dengan keluhan demam dan nyeri tenggorok 1 minggu sebelumnya. Tapi dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya riwayat kontak dengan
orang yang positif COVID-19 atau riwayat perjalanan baik pasien sendiri maupun keluarga. Informasi itu tidak kita dapatkan. Kita sudah menanyakan, tapi keterangan didapatkan tidak pernah ada. Tidak pernah disampaikan oleh keluarga bahwa ada riwayat seperti itu. Akhirnya oleh tim rumah sakit pada minggu lalu tanggal 5 April itu, ini mungkin dianggap sebagai demam biasa, flu biasa. Pasien dipulangkan karena demam dan nyeri tenggoroknya masih kategori ringan dan sedang. Riwayat pasien ini ternyata dia seorang perokok aktif, tapi dia tidak punya riwayat diabetes mellitus, kencing manis, atau darah tinggi, atau penyakit ginjal. Dia tidak punya itu. Jadi selama ini pasien dalam kondisi sehat, tidak pernah sakit berat selama ini, tidak pernah ada sakit kronis. Jadi kita tidak pernah berpikir adakah penyakit-penyakit yang berat pada pasien ini sebelumnya. Pada kemarin sore itu pasien datang dengan kondisi lemah. Kesadaran sudah mulai turun, dengan tekanan darah sudah jauh di bawah 60/40 tekanan darahnya. Dengan kecepatan jantungnya melebihi di atas normal 150 kali per menit. Napasnya sangat cepat. Normalnya kita 12 sampai 16 kali per menit. Pasien kecepatan napasnya 40 kali per menit. 40 kali per menit. Tetapi suhunya tidak tinggi, 36,8, kemungkinan karena sudah meminum obat. Ketika diperiksa oleh dokter bagian parunya, pakai stetoskop oleh dokter UGD, dokter jaga tim UGD, ditemukan suara-suara nafas tidak normal. Adanya seperti cairan banyak di paru-parunya, menandakan adanya radang paru. Kemudian sambil perjalanan, keluarga ditanya lagi, adakah riwayat perjalanan atau kontak dengan pasien diduga COVID-19 atau yang keluarga, baik keluarga maupun pasien pergi jauh atau keluar kota. Informasi yang diberikan keluarga menyatakan tidak pernah kemanapun. Nah, itu pasien datang pukul 18. Di pukul 18.45 terjadi penurunan kesadarannya, kondisinya semakin memburuk dan berhenti bernapas. Jantungnya pun berhenti. Dilakukan pertolongan pompa jantung bantu nafas, resusitasi jantung paru. Dilakukan selama lebih kurang 35 menit. Berkali-kali dengan penuh masuk obat segala macam. Pukul 19.20, 30 menit kemudian setelah dia tidak berdenyut jantung karena tidak berespon atas bantuan itu, bantuan denyut jantung dan parunya dengan pemberian oksigen, pasien dinyatakan meninggal. 19.20 pasien meninggal. Selama masa sebelum meninggal itu kita sudah sempat memeriksa EKG-nya, sudah sempat mengambil sampel darah untuk periksa laboratorium. Sudah sempat kita ambil untuk itu. Ya, sebelum meninggal itu. Nah, prosedurnya seorang pasien meninggal untuk memastikan proses kematian itu pasien seharusnya tidak boleh diambil selama 2 jam dari tempat meninggalnya. Tetapi keluarga meminta untuk segera dibawa pulang.
minta dibawa pulang dengan membuat pernyataan meminta untuk membawa pulang. Dengan hasil laboratorium juga belum keluar. Ya. Akhirnya setelah menyatakan itu, kemudian nggak lama setelah itu 19.20 meninggal, sekitar 10-20 menit kemudian pasien dibawa pulang oleh keluarga. Jadi nggak lama, sekitar 20 menit setelah meninggal dibawa pulang oleh keluarga. Ya. Sekitar 19.45, artinya sekitar 25 menit setelah meninggal, pihak RSUD mendapatkan informasi dari pihak Puskesmas Siak, dokter Puskesmas Siak, bahwa ternyata keluarga, ya, yang di sini maksudnya istri dari pasien, baru pulang tanggal 19 Maret lalu dari Sumatera Barat. Artinya keluarga pernah ke luar kota tanggal 19 Maret. Tanggal 14 Maret sebelumnya dia ada reuni di Sumatera Barat itu bersama teman-teman sekolahnya dulu, dan teman sekolahnya itu ada yang berasal dari Jakarta dan sebagainya. Kita nggak tahu itu kenapa. Kemudian kita cari informasi lagi ke keluarga, kita hubungi lagi. Akhirnya anak pasien mengaku bahwa memang benar ibunya baru dari luar kota. Baru mengaku setelah digali lagi, setelah mendapatkan informasi. Nah, oh ya, ternyata pukul 20 pas, jadi di situ, jadi pukul 20 jenazah baru dibawa pulang, bukan gitu ya. Pukul 20 baru dibawa pulang. Jadi kita baru mendapatkan informasi dari keluarga, memang masih di rumah sakit. Kita gali lagi ke keluarga, dan keluarga mengaku bahwa memang baru dari luar kota. Nah, karena kita sudah punya sampel darah untuk pemeriksaan sebelumnya, kita dokter jaga IGD menelpon dokter spesialis paru untuk berkonsultasi dengan ciri-ciri gejala sakit ini yang tiba-tiba memberat, dalam 1 minggu memberat tanpa ada sakit yang berat sebelumnya. Dikonsultasikan ke dokter spesialis paru, dokter Erneti spesialis paru. Akhirnya diputuskan coba kita rapid test ketika pasien sudah meninggal, tapi sampel darah sudah ada di laboratorium. Dia ambil sampel rapid test, hasilnya positif. Karena pasien ini meninggal, tentu harus diselesaikan cepat. Kita tidak bisa menunggu lagi hasil pemeriksaan selanjutnya atau swab yang harus ke Jakarta. Kita putuskan pasien ini kita anggap sebagai PDP, suspek COVID-19, diduga terkena COVID-19. Tentunya prosedur penanganan pasien ini, prosedur penanganan pasien COVID-19 dan prosedur pemakaman, prosedur protokol pemakaman COVID-19. Akhirnya pasien yang sudah sampai di rumah, kita putuskan untuk dijemput kembali, dibawa ke kamar jenazah untuk diproses sebagai jenazah COVID-19. Kita berangkat ke rumahnya, kita hubungi keluarga, kita bicara keluarga. Di sana didampingi oleh pihak TNI dan Polri dan pemuka masyarakat sekitar. Akhirnya keluarga setuju dan diputuskan dijemput dengan prosedur pemakaman COVID-19. Dijemput dari rumah kita bawa ke kamar jenazah untuk diproses pemakaman seperti pemakaman COVID-19. Akhirnya malam kita makamkan di tempat pemakaman umum santai. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan analisa
bahwa terjadi memang adanya informasi yang kurang kita dapatkan dari pihak keluarga, sehingga terjadi prosedur yang terlambat. Pasien sudah keburu dibawa pulang sebelum dinyatakan COVID-19, karena memang kita tidak mendapatkan informasi yang akurat dari pihak keluarga. Setelah kita dapatkan informasi yang akurat, kita nyatakan ini COVID-19, tentu kita penanganan COVID-19. Begitu ceritanya. Dan berdasarkan hasil rapid test, dan pasien juga kita sudah ambil laboratorium swab tenggorok dan hidung. Hari ini kita kirim ke Jakarta. Mudah-mudahan dalam 1 minggu hasilnya keluar. Kita berdoa mudah-mudahan hasilnya tidak positif, hasilnya negatif. Jadi rapid test yang positif itu bisa saja karena penyakit lain. Kita berharap seperti itu, tapi karena ini sudah meninggal, sudah tidak ada, tentu kita untuk menjaga diri kita semua, kebijakan kita ambil protokol penanganan COVID-19. Begitu. Terima kasih. Puskesmas maupun juga untuk yang lanjutan di rumah sakit umum daerah Tenggara seperti pengumuman yang sudah disampaikan baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Maka ini kita minta kan keluarga kita ini yang memberikan penjelasan yang benar secara jujur sehingga dapat diambil langkah yang tepat ya, dari diagnosa yang tepat sehingga pelayanan bisa tepat. Kalau yang memang cerita seperti ini kan langsung petugas kesehatan itu menyatakan beliau ini PDP kan, dan harus dirawat secara khusus harusnya. Ya, di ruang isolasi sudah disiapkan. Nah, maka kemarin kan ada informasi dari Pak Beni, ini masih ada yang kurang menjelaskan secara benar itu, secara jujur. Kalau saya buat yang besar, itu maka dibuat yang besar supaya masyarakatnya jujur menjelaskan. Kalau ada kemana, ke luar daerah, ada mungkin keluarga yang datang dari luar daerah. Ini kita minta dijelaskan secara benar, secara baik dan jujur. Itulah intinya juga sehingga bisa ditangani secara tepat. Asalnya kita minta barangkali Pak Kadis Kesehatan, ya, ini yang jelas adalah langkah secara jelas tadi untuk kita men-tracking takziah, kemudian juga dilakukan rapid test terhadap keluarga, dan ini tentu akan melakukan isolasi di asrama. Silakan Pak Kadis Kesehatan. Terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Forkopimda yang mewakili, Pak Direktur Rumah Sakit, Bapak-bapak, Pak Camat dan seluruh hadirin yang berbahagia, Pak Asisten dan rekan-rekan pers. Izin Pak Bupati kami menambahkan terkait dengan kasus ini bahwa Bapak SN 62 tahun yang meninggal semalam, ya Pak, 14 April, dan Bapak ini mempunyai keluarga, satu orang istri yang namanya Eprieni, FEI, kemudian anaknya ada 2 orang, yaitu satu SK, satu NO, satu bekerja di puskesmas dan satu lagi bekerja di Dinas Perhubungan. Nah, gejalanya mungkin saya menambahkan, tanggal 1 April dia merasakan keluhan sakit tenggorokan. 5 April dia sebelum ke IGD dia berkonsultasi ke puskesmas via WA karena anaknya bertugas di sana, disarankan ke IGD. Kemudian tanggal 11 April dia konsultasi datang ke rumah sakit dengan keluhan yang tadi disampaikan oleh direktur. Sebelumnya tanggal 5 April itu dia ke IGD dan 9 April juga dia pernah berobat ke salah satu dokter yang ada di Siak, ya. Baru mungkin tidak ada perubahan, tanggal 11 dia langsung ke rumah sakit. Nah, dari hasil pemeriksaan semalam itu didapatkan rapid testnya positif. Nah, rapid test ini adalah salah satu tes yang dilakukan pada penderita suspek COVID, tapi ini adalah untuk diagnosa awal. Nah, nanti kalau dia positif itu harus diikuti dengan pemeriksaan swab. Nah, kepada Bapak ini tadi karena dia datang dalam kondisi PDP berat, ya,
kemudian meninggal dan dia rapid testnya positif, dan ini kita anggap dia masih pasien PDP ya Pak, dengan rapid test sambil menunggu hasil daripada swabnya. Nanti kalau positif baru kita diagnosanya ini. Nah, dapat kami sampaikan Pak bahwa terhadap kontak keluarga ini, ibu istrinya ini tanggal 14 pernah pulang ke kampung, di situ reuni ya. Kita menganggap ibu ini juga semacam karir, dan pulang ke Siak tanggal 19 Maret itu. Nah, tentunya seperti arahan dari Bapak Bupati, protapnya sudah dilaksanakan Pak, penanganan jenazahnya, karena memang seperti itu protapnya. Kalau rapidnya positif, walaupun menunggu hasil swabnya belum, PCR-nya, jadi rapid positif harus dilanjutkan dengan PCR untuk memastikan. Karena kalau rapid ini masih bisa saja terjadi positif palsu, tapi kalau PCR itu 99% itu biasanya akurat sambil menunggu ini. Tapi kita sudah menganggap ini pasien COVID, sehingga jangan menganggap bahwa nanti pasiennya COVID dianggap PDP. Lebih bagus pasien PDP dianggap COVID, itu sudah dilakukan karena kita memutus rantai atau mencegah terjadinya penularan COVID ini ke yang lain. Nah, setelah jenazahnya dilaksanakan, tentu upaya-upaya yang dilakukan. Untuk kami sedang melakukan, tadi pagi kita melakukan langsung ke rumah duka untuk mengambil rapid test. Setelah rapid test ini nanti akan ada lagi pemeriksaan lanjutan ya. Memang tadi kami informasikan bahwa rapid testnya negatif keluarganya, tapi bukan berarti ini tidak kami lanjutkan, tetap dilanjutkan nanti seminggu lagi di rapid. Nah, untuk pelaksanaan swab, apabila nanti hasilnya swab daripada Bapak SN ini positif, nah nanti keluarganya akan juga dilakukan swab. Menunggu hasil ini dulu Pak, prosesnya seperti itu. Karena OTG itu orang tanpa gejala kemudian kontak dengan konfirmasi positif. Jadi dia nanti akan dilakukan swab juga apabila hasil daripada swab almarhum ini positif. Nah, itu proses seperti itu Pak. Kemudian sesuai dengan arahan Bapak Bupati, terhadap keluarga ini akan dilakukan isolasi. Pak Bupati sudah menyiapkan, kami melaksanakan di asrama haji sudah dipersiapkan. Di sana ada tenaga dokter, ada perawat. Nah, nanti dia isolasi. Tentunya dengan harapan diisolasi selama 14 hari sambil menunggu hasil daripada PCR ini. Nah, tentunya di dalam pelaksanaan ini Pak sudah sesuai dengan pelaksanaan protap ya, dan hanya tadi barangkali kita tidak mendapatkan informasi yang lengkap, karena dari awal itu sudah ada keluhan-keluhan, ada sakit tenggorokan, tanggal 5 dia konsultasi dan dia punya anak tenaga kesehatan ya, tidak pernah dia menginformasikan bahwa ibunya pernah ke daerah luar, kemudian kembali, kemudian tanggal 9 juga pernah berobat ke salah satu dokter dengan keluhan yang sama, sampai tanggal 11 malam ke rumah sakit. Akhirnya almarhum mengembuskan napas di rumah sakit, kemudian sudah dilakukan ini protapnya. Nah, tentunya kita berharap pelaksanaan ini dapat berjalan, sudah berjalan Pak dengan baik. Kemudian kita akan mengambil langkah-langkah terutama pada masyarakat yang kontak dengan almarhum ini. Sudah kita data Pak, mulai dari anaknya, kemudian yang melayat, kemudian teman sekerja. Teman sekerja ini sudah kita lakukan isolasi Pak. Petugas kita ini petugas di puskesmas yang kontak dengan dia, termasuk kepala puskesmasnya, menjalani isolasi selama 14 hari. Nah, begitu rumitnya Pak penanganannya. Tentu harapan seperti himbauan Pak Bupati tadi, agar seluruh ODP memang mematuhi aturan stay selama 14 hari di rumah. Nah, ini yang Pak barangkali sulit untuk memantau, bahwa ODP ini masih ada yang berkeliaran, dia tidak memikirkan bahaya terhadap keluarga dan orang lain,
tentunya ini saya menghimbau kepada, minta bantu kepada rekan-rekan pers bahwa sangat penting kalau sudah ditetapkan statusnya ODP, dia harus selama 14 hari dia harus dipantau, kita pantau. ODP itu adalah orang dalam pemantauan. Kalau dia sudah selesai 14 hari sambil menunggu apakah ada gejala lanjutan, kalau dia sudah selesai ODP berarti dia sudah tidak ODP lagi dan boleh melaksanakan kegiatan seperti biasa. Nah, makanya Pak, pasien PDP ini dirawat di rumah sakit selama 14 hari sambil menunggu hasil PCR-nya. Nah, memang ada ketentuan bahwa yang boleh diisolasi PDP ringan itu boleh diisolasi di rumah kalau dia tidak ada gejala. Tapi untuk memudahkan, Pak Bupati sudah menyiapkan tempat, jadi mudah untuk mengawasi, sehingga nanti apalagi Pak, budaya kita kalau ada kemalangan orang akan datang berbondong-bondong ingin bertakziah. Nah, ini khusus untuk Covid ini. Nah, ini barangkali ada semacam himbauan dan tidak boleh mengunjungi Covid. Barangkali itu Pak yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang berbagi ini. Saya sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Kadis Kesehatan telah menjelaskan ya, bagaimana penanganan ya, terhadap ODP, PDP, termasuk untuk almarhum SN dan keluarganya yang telah kami ambil. Nah, saya juga tadi malam juga sudah menghubungi Pak Kadis Perhubungan karena salah satu anak bekerja di perhubungan. Yang satu dengan beliau ini supaya lakukan isolasi mandiri. Nah, begitu juga salah satu anak yang bekerja di Puskesmas. Tadi ada dijelaskan oleh Pak Kadis. Saya malah ingatkan Pak Kadis. Sebelum diberitahu Pak Beni pun beliau ini rapid test positif. Nah, saya ada hubungi Pak Kadis supaya juga karena dah tahu juga saya ada perjalanan dari luar daerah istri almarhum, maka saya bilang enggak, ini juga dilakukan rapid test dan isolasi terhadap kawan-kawan dari sekerja termasuk menangani. Nah, termasuk Pak Beni dari malam juga sudah menyampaikan dokter yang menerima kemarin sore di IGD itu juga akan isolasi. Termasuk dia pernah berobat Pak ya tanggal 5 April yang menangannya karena tadi tidak dapat penjelasan yang lengkap. Tidak mengungkapkan menjelaskan secara benar. Ada keluarganya, padahal itu sudah ditanya, sehingga penanganan dilakukan karena tidak dapat informasi lengkap itu seperti pasien biasa. Maka ini sebagai tambahan, ya, artinya kita akan sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tetap tenang dan tetapi juga kita waspada dengan melakukan berbagai langkah-langkah untuk penanganan yang terbaik sesuai dengan protokol-protokol penanganan COVID yang sudah diarahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Karena kali ini, Bapak Ibu, ini asalnya kami nanti akan minta kepada tim gugus tugas kabupaten, kecamatan, daerah kampung atau kelurahan untuk bersama men-tracking lah yang tadi belum melayat, supaya memiliki himbauan sudah siap, memberikan masker, kalau ada kurang mampu nanti kita minta melalui dinas sosial disalurkan sembako ya bagi yang kurang mampu. Barangkali ini sebelum tutup ada pertanyaan? Nah, semua ya Pak ya, sudah lengkap, saya rasa sudah lengkap. Terima kasih seperti kita semua. Nah, kami juga akan meninjau asrama haji, persiapan di sana ya, untuk bagaimana isolasi terhadap keluarga almarhum. Berkurang maaf, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberikan bimbingan kemudahan bagaimana mengatasi Covid di bumi potensial dan Indonesia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat virus corona dan musibah ini bisa selesai dengan baik sehingga kita kembali beraktivitas seperti sedia kala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kami kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan masker.